warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Cakep. Jauh salam mudah-mudahan panjang umur. Amin. Pohon salam buahnya pepaya. Cakep. Jawab salam mudah-mudahan cepat kaya. Amin ya Allah. Pengen? Insya Allah. Tauqid dan mabdiyan mukarraran. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minad dhahabi fi sabilillahi ta'ala. Wa qala Ali karramallahu wajhahu man a'dama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala al ulama man qasada mawdi'an yaqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bil islam amin wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani. Alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal ulama qaibal ardani. Apal enggak, Bu? Yuk sana-sana. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani. Alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal ulama qaibal ardani. Qad sada fil mahdi amal ghilmani u'iduhu bil baiti dil arkani hatta ara
wajahnya menawan laksana purnama, selalu bercahaya menyinari semesta, akhlaknya mulia, adil bijaksana, patutlah dipuja, teladan utama. Sallallahu alaihi ya Adnani, ya Mustafa ya Safatan Rahmani, alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, lahirnya di Makkah pada tahun gajah, hijrah ke Madinah, wafatnya di sana. Semoga rezeki berlimpah, bisa ziarah ke sana. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin. Kami merindukannya, kami mendambakannya, berkumpul bersama di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu barusan apal nggak sholawatan itu? Sholawatan yang barusan nggak apal? Sholawatnya judulnya Shollallahu alaihi ya Adnani, Adnan, sholawat Adnani. Itu sholawat, Bu, periwayat sholawat tersebut yang mencetuskan bunyi sholawat tersebut, bahkan yang pertama kali melantunkan sholawat tersebut adalah kakeknya baginda Nabi, yakni Sayyid Abdul Muttalib, yang melantunkan sholawat tersebut ketika dibarengi sambil menimang baginda Nabi di depan Ka'bah Baitullah sebagai bentuk rasa syukurnya Abdul Muttalib kepada Allah karena dikaruniai seorang cucu yang luar biasa istimewa, bukan sosok yang biasa akan tetapi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat tersebut diriwayatkan oleh kakek Nabi. Mudah-mudahan dengan berkahnya barusan kita baca salawat, ya, kita di akhirat nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahiyatan thayyibah wa kiramatan hasanah masyaikhul a'izzal mukarramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru kita tercinta, para asatidz wal asatidzah, hujjaj wal hujjajah, para setempat tokoh masyarakat, wabil khusus ibu pimpinan majelis ta'lim Darul Ilmi, yakni Al-Mukarramah wal Muhtaramah, Ibu Solihatun atau masyhur kita panggil dengan sebutan Mama Ajeng. Mata'amallahu fi kulli hayatiha, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan selalu diberikan semangat, diberikan keistiqomahan dalam mengajak semua ibu-ibu untuk terus rajin hadir dalam majelis taklim Darul Ilmi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramat yang bertugas pada hari ini, tim Hadrah maupun tim Marawis wabil khusus MC,
yang telah memberikan waktu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk ibu jamaah semua yang hadir di sini insya Allah. Wabil khusus yang terhormat Sahibul Bait yakni Mamah Raya beserta Mama Ryan ya beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan juga senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tentunya yang sangat saya hormati, saya sayangi, saya cintai, saya banggakan orang tua saya, saudari-saudari saya, ibu-ibu yang hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita-wanita solehah pilihan Allah yang layak menempati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kepada Yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi kita tercinta, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, kepada kita semua umatnya ajma'in. Bu, jambu klutuk buah melon. Udah ngantuk apa belum? Belum. Kalau nurutin hawa nafsu sebenarnya jam-jam segini nih jam enak tidur siang ya Bu ya. Tapi berhubung sudah kita tekadkan dalam diri jauh-jauh hari, pokoknya hari ini kita sama-sama memperingati, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, dengan serta izin dan ridhonya Allah, di siang hari yang cetar membahana ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, juga mudah-mudahan berkah Maulid sehat kantongnya. Pulang dari sini mudah-mudahan pembawaannya banyak. Itu hadiahnya, beseknya udah disiapin. Saya pas masuk sini sampai melongo, masya Allah, nggak saya temuin kalau di kampung saya nggak ada begini, Bu. Tapi untungnya untuk ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Darul Ilmi, masya Allah, selain dapat pahala yang besar dan insya Allah juga dapatin syafaat dari baginda Nabi, ternyata pulang ngaji ngegembol oleh-olehnya luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai peringatan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau masyhur pengajian tersebut disebut dengan pengajian Maulid Nabi. Betul? Orang sini nyebutnya Maulid apa Maulud? Maulid. Nah, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Darul Ilmi manggilnya Maulud apa Maulid? Maulid. Maulidan apa Mauludan? Kira-kira mana yang benar? Nah, dua-duanya benar. Kalau kita ngaji ilmu sorof ya Bu, kalau kita ngaji ilmu nahwu sorof, itu kata anak santri, maulud itu dimustaq dari kalimat isim maf'ul yang artinya adalah yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada sebagian orang yang nyebutnya itu ternyata maulid. Maulid juga benar, maulid juga betul, karena maulid merupakan pecahan dari kalimat isim zaman yang artinya adalah waktu lahir. Memperingati maulid Nabi berarti memperingati waktu lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, ayahnya baginda Nabi siapa namanya? Abdullah. Ibunya baginda Nabi siapa namanya? Siti Aminah. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Neneknya Nabi Fatimah binti Amr ya Bu ya. Paman baginda Nabi yang paling membela perjuangan Nabi tapi sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam siapa Bu? Abu Thalib. Siapa pamannya Nabi yang gugur pada saat medan peperangan perang Uhud? Sayyidina Hamzah. Mesti apal tuh Bu. Jangan cuma ngaku cinta doang sama baginda Nabi, nama neneknya Nabi aja nggak apal. Malah lebih apal nama neneknya Upin Ipin ya Bu. Bu, baginda Nabi lahir di kota mana? Mekah. Wafatnya di kota Mauliduhu bima kata
wa hijratuhu bimadinah mauliduhu bimakkah wa hijratuhu bimadinah. Baginda Nabi lahir di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, wafatnya di kota Madinah. Bahkan makamnya baginda Nabi ada di dalam Masjid Nabawi yang menjadi perluasan Masjid Nabawi, yang asal mulanya makam baginda Nabi itu ada di dalam rumah istri tercinta Nabi, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena terjadi pelebaran, maka itu masuknya ke dalam Masjid Nabawi. Persis makamnya baginda Nabi itu ada di sebelah kiri mimbar Masjid Nabawi. Ibu udah pernah ziarah ke makam baginda Nabi? Belum. Pengen ziarah ke makam baginda Nabi? Insya Allah. Qadarullah, Allah berikan takdir yang indah. 10 hari ini saya habis berangkat umroh, jadi saya di rumah baru 10 hari, Bu. Ya, alhamdulillah bisa ziarah ke makamnya baginda Nabi. Dan rutinnya alhamdulillah setiap bulan Rabiul Awal, setiap maulid Nabi saya ngeblok. Memang keberangkatan saya pengen banget setiap maulid ada di Mekah dan ada di Madinah. Tapi qadarullahnya juga Allah berikan takdir catatan yang sangat indah. Satu jamaah saya masih tertinggal di sana. Bukan dalam keadaan hilang, akan tetapi begitu di Madinah sebelum kita melaksanakan umroh, itu jamaah saya kena stroke, Bu. Ya, saya kemarin keberangkatan di 6 September itu saya tour leadernya, Bu. Saya pemimpin rombongannya dan alhamdulillah saya juga sudah BNSP. BNSP itu apa, Ustazah? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi tour leader saya, pembimbing umroh ataupun haji sudah dilindungi oleh payung hukum yang profesinya adalah sudah BNSP. Nah, itu jamaah saya tertinggal masih di rumah sakit King Salman Abdullah Aziz, ya Bu. Itu kena stroke ringan, bahkan sampai saat ini belum sadarkan diri. Jadi wallahu a'lam, kalau memang panjang umur, tanggung jawab dari travel kami tetap akan diumrohkan dan bisa balik lagi ke Indonesia. Andai kata Allah ya berkata lain takdirnya, misal sampai wafatnya di sana, ya berarti mesti dimakamkan di sana. Di sini, Bu, pelajaran yang bisa saya petik, saya itu terlalu takut sama ambulan. Saya itu takut sama ambulan, apalagi di musim COVID-19 kemarin. Kalau mendengar itu ambulan ngiung gitu kan, sering banget tiap hari, tiap waktu, pagi, siang, sore itu nyala dulu. Wallahualam apa ada isinya atau enggak. Bahkan setiap saya mau ngisi pengajian, taklim di Cibitung, di Cikarang, di Karawang, di Bekasi, di Tambun, itu kalau kendaraan saya berpapasan dengan mobil ambulan, itu rasanya ngegetar, Bu. Dan luar biasa, Bu, ternyata saya harus naik mobil ambulan itu nggak tanggung-tanggung, bukan di Indonesia tapi di Madinah. Ya Allah, luar biasa. Mana supir Arab itu terkenalnya luar biasa gitu kan, hebatnya. Saya belum sarapan waktu itu, naik mobil ambulan udah berasa perut saya udah nyelang pengen muntah, luar biasa. Tapi alhamdulillah penanganan di sana beda dengan rumah sakit di kita Indonesia. Kalau kita rumah sakit ini Bekasi, Karawang, bejubelnya antrinya, kalau belum syarat nggak bakal dilayanin. Tapi di rumah sakit Saudi itu ternyata betul apa yang dikatakan oleh media sosial, gitu. Itu rumah sakit Saudi itu memang lenggang, senggang, kosong, nggak ada isinya. Begitu saya masuk, saya kaget dan memang tercengang. Itu di ruang IGD itu nggak ada pasien selain pasien itu jamaah saya yang kena stroke. Akhirnya penanganannya begitu cepatnya, Ibu, langsung di lab ambil darah, diinfus, kemudian di ronsen jantung, di ronsen direkam jantung, ronsen paru-paru, bahkan sampai ke CT scan. Ibu tahu CT scan? Di rumah sakit daerah Bekasi, Karawang nggak semua ada CT scan, tapi langsung nggak nunggu 1 jam, langsung CT scan, keluar hasilnya ternyata terjadi penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya kami mesti tanda tangan, langsung pakai alat ventilator. Tahu ventilator? Alat bantu nafas. Saya pengalaman keponakan saya kecelakaan sampai habis 300 juta itu, Bu, gara-gara ada balok di tengah jalan. Orang mau pompa air cuma bekasnya nggak dibenerin gitu ya. Akhirnya tempurung kepalanya pecah. Keponakan saya itu sampai nyari alat ventilator
ventilator itu luar biasa, tapi itu sangat luar biasa Bu. Penanganannya itu berbeda sekali dengan rumah sakit di kita Indonesia. Maka dari itu ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah, berkah Maulid pada hari ini saya mohon doanya kepada ibu-ibu, mudah-mudahan jamaah saya masih tertinggal di sana. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, dan bisa kembali bersama keluarga tercinta. Dan berkah Maulid kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, rezeki kita semua melimpah ruah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga tercinta dengan sebaik-baiknya cara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, sekali lagi baginda Nabi lahir di kota mana Bu? Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, wafatnya di kota Madinah. Nah ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah, bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama bahwasanya kota Mekah dan kota Madinah ini merupakan kota yang sangat Allah cintai. Ada dua kota yang paling Allah cintai di muka bumi ini, di antaranya adalah kota Mekah dan kota Madinah. Akan tetapi bukan karena buminya yang tandus, kering kerontang, banyaknya gurun pasir, bukan. Berdasarkan kesepakatan ulama, kota Mekah sangat dimuliakan, sangat dicintai Allah, bahkan dilimpahi barokah dan rahmat Allah. Yang pertama sebabnya karena baginda Nabi terlahir di kota Mekah. Jadi kota Mekah itu sangat dicintai oleh Allah lantaran kekasih Allah baginda Nabi lahirnya di kota Mekah, tumbuh besar, banyak menghabiskan waktu di kota Mekah. Tapi pada saat baginda Nabi usianya sudah dewasa, kemudian juga mengambil keputusan, bahkan tentunya ini semua atas izin Allah, atas perintah Allah, baginda Nabi pindah ke kota Madinah. Maka bittifaqil ulama, di sini kota Madinah menjadi kota yang paling Allah cintai ketimbang kota Mekah. Kenapa? Bukan, sekali lagi, bukan karena banyaknya bukit, tanahnya yang tandus kering kerontang, bukan. Tapi Allah lebih mencintai kota Madinah ketimbang Mekah, li ajlil ain qurratul ain, karena di dalam kota ini ada sepasang mata, yakni sepasang mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa sih Ustazah? Maksudnya begini Bu, kalau kita pengen dicintai Allah, maka kita juga harus, kata orang Sundanya, muntang, berpegang teguh mendekati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kita pengen diterima sama Allah, kalau kita pengen bersanding dengan baginda Nabi di dalam surganya Allah, maka cara yang paling tepat adalah menggantungkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan kekasihnya Allah, yakni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu, baginda Nabi lahirnya pagi, siang, sore, apa malam Bu? Hah? Ibu, baginda Nabi lahirnya pagi, siang, sore, apa malam? Malam ya, jangan sampai nggak tahu. Baginda Nabi itu lahirnya malam hari. Jam berapa Bu? Belum ada jam. Jawabannya belum ada jam. Tapi yang jelas ini tidak ada cekcok atau tidak ada pro kontra, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Baginda Nabi lahirnya malam hari, mendekati waktu subuh, namanya waktu sahar. Waktu apa Bu? Sahar. Waktu sahar. Makanya beberapa tahun kebelakang itu kan ada lagu Waktu sahar biyadi al-halali sofa wa biyajudil ali bil fadlil ahlil wafa. Itu lagu bukan sembarang lagu, tapi artinya menceritakan detik-detik kelahiran baginda Nabi malam hari mendekati waktu subuh, namanya waktu sahar. Bu, waktu sahar itu kata ulama fikih adalah
kisaran antara 15 menit sampai 20 menit sebelum waktu subuh. Kalau ada waktu yang tersisa antara 15 sampai 20 menit menjelang waktu subuh, itu namanya waktu sahar, waktu yang menjadi detik-detik lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti berhenti di azan sini atau azan ngedengerin masjid? Ada masjid ya? Ini dari handphone saya. Ya. Jadi waktu sahar itu sekali lagi mendekati waktu subuh. Kisarannya adalah 15 sampai 20 menit menjelang waktu subuh. Apa sih Ustazah keistimewaannya? Ternyata bu kata ulama, keistimewaan waktu sahar, kalau kita di waktu sahar ini ternyata sudah menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua tangan kita, memanjatkan permintaan kita, melangitkan doa-doa kita kepada Allah, maka jaminan dari baginda Nabi tidak bakal ada doa yang tertolak. Saking manjurnya, saking makbul dan mustajabnya ini waktu sahar ya bu, waktu sahar. Kalau ada orang yang bertobat, meminta ampun kepada Allah, banyak istighfar di waktu sahar, maka kata Nabi, niscaya taubatnya diterima, dosanya diampuni, istighfarnya juga makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Udah azan belum? Ini azan di masjid kita. Ya, maka dari itu ibu-ibu sejenak kita dengerin dulu ya azannya ya, mudah-mudahan bertambah-tambah kebarokahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qailah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafa wa barakatuh alaihi rafi'ah wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut bu, sampai mana barusan? Ingat enggak? Jadi baginda Nabi itu lahirnya malam hari ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada pro kontra dan tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Baginda Nabi lahirnya malam hari mendekati waktu subuh, disebutnya waktu sahar. Baginda Nabi lahir hari apa bu? Senin, berarti malam Senin gitu ya. Tanggal berapa bu? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, masyhur disebutnya tahun gajah, namun angka tahunnya adalah tahun 571 Masehi. Kalau Masehi itu tanggal 20 April itu lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Apa itu tahun Fil? Tahun gajah. Kenapa tahun kelahirannya baginda Nabi disebut tahun gajah bu? Karena bertepatan pada tahun dilahirkannya baginda Nabi, ada segerombolan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Namun usahanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus segerombolan burung-burung ababil dari surga. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Surah apa itu bu? Surah Al-Fil, yang artinya adalah gajah. Itu menceritakan tentang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sering nggak dalam sholat baca surah Al-Fil? Sering ya, khususnya surah Al-Fil hendaknya dibaca pada saat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar dua rakaat itu, maka khairun minad dunya wa ma fiha,
itu pahalanya, keistimewaannya lebih bagus, lebih istimewa ketimbang alam dunia dan seisinya. Cuman di sini ada aturan dari para ulama, salah satunya guru kita al-maghfurlah al-marhum Mbah Maimun Zubair itu mengatakan kalau kita pengen rezekinya berlimpah ruah, maka di sholat sunnah qobliyah subuh itu rakaat pertama baca al-insyirah. Tahu al-insyirah, Bu? Alam nasyrah laka sadrak. Kemudian rakaat kedua ba'dal Fatihah bacanya al-fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tentunya diawali dengan basmalah masing-masing. Itu siapa orang yang mendawamkan salat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian rakaat pertamanya baca al-insyirah, rakaat kedua ba'dal Fatihahnya baca al-fil, maka nggak bakal nemu serat rezekinya, alias rezekinya bakal berlimpah ruah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi baginda Nabi itu lahirnya pada tahun gajah. Nah, ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah, istimewanya di sini pada saat lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi itu punya seorang paman yang pada saat Nabi lahir itu merasa gembira, girangnya luar biasa. Siapa dia? Yakni Abu Lahab. Siapa, Bu? Abu Lahab. Jadi pamannya Nabi itu banyak, Bu. Ada Sayyidina Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Cuman kalau Abu Jahal itu pangkat paman, pangkat mamangnya itu udah layar. Tahu layar, Bu? Udah agak melar, udah agak jauh. Yang dekat itu artinya sekandung dengan ayahnya Nabi. Salah satunya adalah Abu Thalib, Abu Lahab, dan Hamzah itu yang wafat pada saat peperangan perang Uhud di Jabal Uhud. Nah, itu Abu Lahab itu pada saat baginda Nabi sudah dewasa, luar biasa jahatnya, zalimnya sama Nabi. Bahkan seringkali Abu Lahab itu menjadi provokator, sering memprovokasi kafir-kafir Quraisy supaya mencelakai Nabi, supaya membenci, mendengki Nabi. Sering banget. Tapi pada saat baginda Nabi lahir ke dunia, Abu Lahab itu senang, Bu. Sempat merasa gembira luar biasa. Diceritakan, Bu, walamma arda'atsu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, pada saat Siti Aminah melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Lahab itu punya budak, bukan pembantu. Kalau budak itu bukan asisten rumah tangga atau bukan pembantu, bukan karyawan, bukan anak buah. Akan tetapi budak itu dalam hukum Islam sah dijual belikan, itu budak. Jadi Abu Lahab ini punya seorang budak namanya adalah Suwaibah. Siapa, Bu? Suwaibah. Cuman saknya ini lebih tepatnya adalah saudara bak sama tak. Suwaibah. Cuman kan kadang-kadang lisan kita supaya jelas kalau terangin ke anak-anak kan ya Suwaibah gitu ya. Jadi Suwaibah ini budak perempuan milik Abu Lahab. Kata Suwaibah kayak begini, wahai tuanku ya Abu Lahab, asy'arta anna Aminah gulaman. Di atas kacu ya. Wulidat gulaman li akhika. Wahai tuanku Abu Lahab, apakah engkau belum mendengar kabar? Sesungguhnya Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang tiada bayi laki-laki tersebut merupakan ponakanmu, anak dari saudaramu yang telah wafat pada saat perdagangan, pasukan dagang, yaitu Abdullah di kota Madinah. Jadi posisinya Aminah itu istrinya ibunya baginda Nabi ada di kota Mekah, namun ayahnya baginda Nabi itu, Bu, pergi berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di perjalanan itu ayahnya Nabi wafat, ya, wafat dalam keadaan mencari nafkah. Pada saat itu baginda Nabi di usia kandungan ibunya itu baru 2 bulan, berarti lahir dalam keadaan ya yatim. Nah, itu kata Suwaibah, wahai tuanku Abu Lahab, apakah kau belum mendengar kabar? Sesungguhnya Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki, berarti ponakanmu, anak dari saudaramu yang meninggal, yakni Abdullah. Lalu pas dikasih kabar kayak begitu, sama Suwaibah, yang Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, itu girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Karena dulu pada saat masa jahiliyah,
belum diterapkan syiar agama Islam oleh baginda Nabi, itu benar-benar dalam keadaan jahiliyah, yaitu bodoh. Kalau ada bayi perempuan yang lahir malah dikubur hidup. Tapi kalau yang terlahir ke dunia adalah bayi laki-laki, malah itu sangat membanggakan gitu ya. Saking senangnya ini Abu Lahab mendengar kabar dari Suwaibah, kata Abu Lahab bagaimana? Wahai Suwaibah, fa anti hurratun, mulai saat ini karena engkau telah memberikan kabar yang gembira, mulai detik ini, mulai saat ini engkau aku bebaskan, engkau merdeka. Alhamdulillah. Kenapa Suwaibah dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Lahab? Saking Abu Lahab merasa senang, yakni baginda Nabi terlahir ke dunia. Akhirnya Suwaibah itu karena sudah terbebas nyamperin Siti Aminah. Mau ngapain? Bantu Aminah karena barulah melahirkan sosok baginda Nabi. Akhirnya dalam satu riwayat di Al-Barzanji, sebelum baginda Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, baginda Nabi itu sempat disusui oleh Suwaibah juga. Jadi 7 hari dalam satu riwayat ya, 7 hari lahirnya Nabi, bahkan 9 hari lahirnya Nabi. Terlebih dahulu Nabi itu disusui oleh ibu kandungnya Siti Aminah. Setelah disusui oleh ibunya yakni Aminah, baru disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Budak milik Abu Lahab ya, dimerdekakan, yang dibebaskan. Setelah disusui oleh Suwaibah sambil mencari siapakah ibu susu selanjutnya, maka didapatilah Siti Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita Bu, ya, dari cerita menarik ini, ternyata pada saat Abu Lahab meninggal dunia, udah dewasanya baginda Nabi kan malah jahat banget sama Nabi. Kenapa? Pada saat Nabi lahir Abu Lahab seneng, tapi pas baginda Nabi udah dewasa malah memusuhi Nabi. Karena Abu Lahab, pangkat pamannya Nabi, ini merasa tidak terima ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah patung-patung berhala, dihapuskan oleh agama Islam yang tiada lain dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, pas Abu Lahab udah meninggal dunia, nih ya, 1 tahun sepeninggalnya Abu Lahab, saudaranya Abu Lahab yang bernama Abbas, berarti Abbas ini pamannya Nabi. Nah, Abbas itu bermimpi Bu, mendatangi Abu Lahab di dalam kuburnya. Ini mimpinya Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup ya. Abu Lahab posisinya sudah wafat. Kata Abbas apa? Wahai saudaraku Abu Lahab, kaifa haluka fil qabri, bagaimana kabarmu di dalam kubur? Wahai saudaraku Abu Lahab, bagaimana kabarmu di dalam kubur? Kata Abu Lahab begini, inni fi adab, wahai saudaraku Abbas, sesungguhnya aku berada dalam siksaan Allah. Sesungguhnya aku kena adab, aku disiksa. Terkecuali hanya pada hari Senin saja. Terkecuali hanya pada hari Senin Allah memberikan keringanan, Allah memberikan rukhsah atas siksaanku. Bahkan setiap hari Senin aku bisa meminum air yang mana air tersebut keluar dari tengah jari, ibu jari dan telunjuk. Itu kata siapa? Kata Abbas yang mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Saking Abbas nanya, kok bisa begitu wahai saudaraku Abu Lahab? Kenapa setiap hari Senin kau diberikan keringanan atas siksa kuburmu? Kata Abu Lahab menjawab, karena dulu pada hari Senin, pada saat dilahirkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah merasa gembira, senang, girang. Saking senangnya aku bebaskan budak perempuanku yakni Suwaibah. Tuh, kata ulama apa Bu? Ini Abu Lahab yang jahatnya nggak tanggung-tanggung, yang jahatnya luar biasa sama Nabi. Dia pernah merasa senang atas kelahiran baginda Nabi saja diberikan keringanan atas siksa kuburnya.
maka famahaluna, bagaimana tingkah kita semua sebagai umatnya Nabi yang benar-benar sangat mencintai, mendambakan, merindukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang ngajak pengajian peringatannya Maulid Nabi, kitanya sempet jangan sampai ditolak. Benar apa benar? Kenapa? Banyak hikmahnya, banyak manfaatnya yang bisa kita hasilkan dari pengajian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya Bu ya, beserta keluarga kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat nanti layak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya ibu-ibu yang hadir di sini, pengen nggak dapat pertolongan yang besar dari baginda Nabi? Yang diem baik nggak jauh berarti nggak pengen. Bu pengen nggak dapetin syafaat dari baginda Nabi? Kenapa pengen dapetin syafaat Nabi? Bu pengen. Kenapa Bu? Karena kalau kita punya cita-cita besar, cita-cita mulia, kita pengen masuk ke dalam surganya Allah, cuman ngandelin amal ibadah kita sendiri mah kayaknya dirasa-rasa, diraba-raba teh susah banget Bu. Benar apa benar? Apalagi kalau kita mau sholat, ya Allah, ngadepin waktu sholat alabatan kayak ngadepin malaikat maut gitu kan. Kayaknya nggak mau banget sama sholat gitu kan. Mau hadir pengajian, ya Allah ya Robbi, ngantuk banget, enaknya mah tidur siang gitu kan ya. Yang model kayak kita sholatnya banyak enggak khusyuknya, sholatnya di Cikarang, pikirnya sampai ke Semarang, masa iya gampang masuk surga Bu, ya kan? Maka dari itu dengan hikmah kita memperingati kelahiran baginda Nabi, mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu soleha yang dirahmati Allah, jadi hikmah dari kita memperingati kelahiran baginda Nabi, mudah-mudahan juga kita bisa menjadikan baginda Nabi sebagai teladan yang baik dalam kehidupan kita, insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri baginda Rasul teladan yang baik yang mestinya kita contoh untuk kehidupan kita. Buat siapa? Liman kana yarjullah, buat kita yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengerin Bu, hikmah dari kita memperingati kelahiran baginda Nabi, selain harapan besar kita pengen dapetin syafaatul uzmanya Nabi, mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita ya Bu ya, khususnya dalam ibadah kita yang tadinya sholatnya masih males, masih cules, masih kendul, masih ogah aja ngadepin waktu sholat. Mudah-mudahan pulang dari sini jadi rajin sholatnya. Amin. Yang masih males hadir ke pengajian, mudah-mudahan jadi rajin ngajinya. Dan ngajinya juga mudah-mudahan selalu dilandasi dengan niat yang ikhlas, karena Allah ma fi ghardin akhor, gak ada niatan yang lain, bahkan karena unsur paksaan, buang jauh-jauh yang kayak begitu ya Bu ya. Dan hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita soleh solehah. Hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan kita nih kehidupan sosial kita bertetangga semakin sejahtera, semakin makmur, semakin adem, semakin sejuk, semakin saling membela dan saling mendoakan ya Bu ya. Jangan suka iri sama urusan tetangga ya Bu ya. Jangan suka kepo terhadap urusan tetangga, bye-bye, apalagi rezekinya tetangga. Jangan sampai kita iri atau dengki terhadap rezeki tetangga. Jangankan sama tetangga yang beda wilayah, beda daerah, beda perusahaan, beda emak bapak, kadang-kadang kita sekandung aja rezekinya beda, betul Bu? Iya, apalagi sama tetangga. Jangan sampai kita jadi tetangga yang kayak begini. Tetangga beli kulkas, kita malah kedinginan. Jangan ya. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Masya Allah ya. Masuk rumah sakit akhirnya dirawat di ruangan aja belum dapat, denger lagi tetangga kebeli mobil. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mending kalau setruk masih ada umurnya. Kalau setruk, kalau innalillahi kaya
enggak, yang ada kita udah masuk alam kubur. Naudzubillahi min dzalik. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri doa, mau nggak diajak sholawatan? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. Kemana jalan ke Jogja, ke sono ke belah wetan, kemana jalan ke surga, ke sini ke pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Buat apa beli batik kalau tidak beli sejadah? Buat apa wajah cantik kalau tidak mau ibadah? Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hati bapak digigit lintah gara-gara nyebur ke sawah. Buat apa harta berlimpah kalau tidak mau sedekah? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. ada kaca nempel di bilik, gimana dong mindahinya? Panitia saya mau balik, siapin dong bawaannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Karami. harta ketik dimakan tikus, anak Pak Camat makan candil. Siapin plastik, berkatnya bungkus, berkatnya masukin mobil. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Si Upin sama si Ipin jalan-jalan ke Pangandaran. Maafin saya, maafin kalau banyak kesalahan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. saminten buah saminten ayana di parapatan hapunten ya Bu abdi hapunten ngan seueur kalekatan. Nah, saya alhamdulillah doain ya biar sehat panjang umur. Sebetulnya minggu ini saya kena batuk pilek ketularan anak-anak saya, itu banyak banget yang demam di kampung saya nggak kena batuk pilek. Doain saya biar sehat panjang umur, karena kalau Maulid Nabi khususnya sampai Oktober bahkan November akhir itu kalau pagi jadwal saya full misi acara tabligh akbar Maulid Nabi. Bahkan setelah di sini juga saya sore ini misi di GCC Ciniti ya Bu. Malam saya udah harus packing lagi tuh ya, prepare lagi, saya mau berangkat ke Malaysia. Mau ngapain Ustazah nyunatin Upin Ipin? ini doa, saya yang doa apa ada yang pimpin doa? Langsung. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal dzikru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية والعفو واللطف والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم طهر أمورنا وصحي أجسادنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.